Jadi dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 22 Juli itu sebenarnya percakapan terkait sama One Piece itu udah rame banget loh. Oh iya? Terkait sama apa? Endingnya One Piece kayak apa sih? Oh, justru malah penasaran tentang endingnya gitu. One Piece. Betul. Nah, pada tanggal 22 Juli tahun 2025 lalu ternyata itu adalah hari ulang tahun One Piece yang ke-28. Oke. Jadi pada saat itu beberapa akun dari manga, pecinta manga, mereka pada posting gitu, hari ini adalah hari ulang tahun One Piece loh gitu. Nah disitulah muncul kemudian postingan-postingan yang bicara soal HUT One Piece itu sendiri. Oke. Nah ketika kita bicara soal One Piece, kan mau nggak mau kita bicara soal bendera dong, kan benderanya tuh lucu gitu kan. Iya nih, Akhirnya, kayak gini nih Mbak nih. Betul. Kita kalau lihat nih, bentuknya kayak gini. Ini bukan untuk aku kibarkan atau apa, ini hasil dari temuan aku di lapangan Mbak. Iya Tuh, betul sekali. Kayak gini. Ternyata bendera yang dianggap seru ini kemudian masuklah gitu ke netizen dan mereka mulai pada membeli bendera itu dan kemudian mereka kibarkan gitu. Dan itu kan sangat seru sekali ya bagaimana perjalanan ketika bendera itu berkibar di mobil, di truk, di halaman rumah gitu. Nah kemudian situasi itu muncul ketika ada dari kelompok supir truk yang mereka sedang kecewa sebenarnya. Betul, dengan karena kebijakan odol yang memberatkan benar. mereka. Mulailah truk itu mengajak, yuk kita pasang bendera One Piece yuk gitu. Jadi itu adalah fenomena yang cukup menarik karena apa? Karena ini adalah sebuah fenomena budaya pop yang unik yang kemudian masuk dan dianggap sebagai sebuah gerakan politik. Tapi kan gini Mbak Tika, iya. kalau misalnya kita ngelihat, ini kan banyak yang bilang ini terlalu berlebihan lah kalau misalnya dianggap ini sebagai sesuatu yang menakut-nakuti pemerintah dan lain-lain kayak gitu. Ini kan just for fun, ini hanya lucu-lucuan aja, lelucon aja yang datang dari screen to street kemudian jadi heboh lagi. Betul sekali. Itu datanya gimana sih Mbak Tika Jadi sebenarnya? itu kalau kita bicara data nih dari tanggal 20 Juli sampai hari ini, sampai tadi siang itu terdapat 109.000 postingan dengan engagement hampir 13 juta dari 107.000 akun. Dan itu menunjukkan bahwa atensi netizen itu sangat luar biasa terhadap situasi ini. Berarti itu tinggi banget dong Itu Mbak? sangat tinggi sekali. Jadi emang awalnya itu kalau kita melihat dari kronologi nih, awalnya kan dari mereka yang bicara budaya pop gitu, sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Kemudian mereka memiliki bendera gitu. Dan kemudian bendera itu berkibar di berbagai tempat dan kemudian menjadi asik. Nah, situasi itu menjadi agak berubah ketika ada sesuatu yang dianggap sebagai dalam tanda petik nih, provokasi untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah, kemudian muncullah statement dari para pejabat tinggi yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari upaya memecah belah Nusantara atau Indonesia gitu. Sama ada juga yang bilang kalau misalnya akan kena tindak pidana, waktu itu sempat Betul ada sekali. yang menyebutkan seperti itu ya Mbak Tika. Betul, ya. dan disertai dengan gerakan-gerakan misalnya seperti penangkapan atau intimidasi itu yang muncul di media sosial gitu kan. Nah, situasi itulah yang menjadi titik balik ketika netizen yang awalnya bersenang-senang itu gitu ya, just for fun gitu, it's just meme gitu kan, tiba-tiba berubah menjadi mereka mencari jejak digital gitu. Dan mereka mulai memunculkan situasi kenapa kalau Gibran pakai pin dianggap sebagai sesuatu yang kreatif. Nah itu dia tuh Mbak Tika. Ya,